Halo, jangan lupa baca bismillah, lalu klik like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah, siap ya. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Manjilati Nurhaza. Adik-adik bisa panggil kakak, Kak Manji, atau Ibu Manji juga boleh. Oke adik-adik, kali ini kakak akan menyampaikan sebuah cerita yang adik-adik harus simak dengan baik. Karena nantinya ada pertanyaan yang berkaitan dengan cerita ini. Oke, sebelum memulai ke cerita, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Robbi jidni ilman nafi'an. Ya Allah, karuniakan aku ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke adik-adik, langsung saja ke ceritanya. Cerita ini berjudul Kegalauan Para Binatang. Pada suatu hari, musim kemarau tiba. Sungai kekeringan. Air pun sulit didapatkan. Semua binatang gelisah. Bagaimana aku minum? Kijang sedih. Bagaimana aku mandi? Kerbau kegerahan. Bagaimana aku makan? Bangau gusar. Raja hutan pun ikut gelisah. Ia berpikir keras. Lalu kancil mengajukan usul. Kita semua harus berkumpul. Semua hewan harus bermusyawarah, kata kancil. Gagak menyebar pengumuman. Pengumuman. Semua binatang diharapkan kumpul di musyawarah hutan, kata gagak sambil berteriak. Satu persatu binatang berkumpul di hutan. Tidak ada yang tertinggal. Sang singa si raja hutan memimpin musyawarah. Lalu bangau mengusulkan, bagaimana kalau kita pindah saja dari hutan ini? Di hutan sana ada air, kata bangau. Usulan bangau tersebut disetujui burung, karena burung bisa terbang. Namun binatang lain tidak setuju, karena mereka tidak bisa terbang seperti burung. Bagaimana kalau kita berdoa saja kepada Tuhan agar Tuhan mengirimkan hujan? Usul katak. Semua binatang setuju dengan usulan katak tersebut. Namun, kita juga harus berusaha, kata kijang. Lalu, para binatang pun hanya bisa berdoa. Kita bikin bendungan, kata kuda mengagetkan semua para binatang. Beberapa binatang menertawakan usulan kuda, menganggap remeh usulan kuda tersebut. Diam, hormati yang sedang berbicara, kata singa sang raja hutan. Lanjutkan usulanmu, hai kuda, kata singa. Lalu sang kuda pun melanjutkan usulannya. Sungai ini terlalu dangkal. Kita harus memperdalam sungai ini. Lalu kita harus membuat bendungan agar air hujan nantinya tertampung. Usul kuda mendapat sorak-sorai tepuk tangan dari para binatang lainnya. Lalu para binatang bergotong royong membangun sebuah bendungan. Hari demi hari berlalu. Hujan pun turun membasahi hutan. Batu, tanaman, pohon-pohon, semua terbasahi oleh air hujan. Air pun mengalir deras ke sungai. Bendungan pun penuh dengan air. Para penghuni hutan bersorak riang. Mereka berpesta pora, minum, dan mandi sepuasnya.
Mereka pun tidak takut akan kemarau, karena persediaan air sudah ada di dalam bendungan. Nah, adik-adik, dari cerita barusan, tugas adik-adik adalah menuliskan di kolom komentar di bawah ini tentang yang pertama, siapa saja tokoh dalam cerita tadi. Lalu yang kedua, adik-adik tuliskan perilaku positif yang sesuai dengan nilai Pancasila. Contoh, ketika seekor katak mengajak semua binatang berdoa kepada Tuhan, itu sesuai dengan Pancasila sila pertama. Ketiga, adik-adik tuliskan perilaku negatif yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, semakin banyak adik-adik menuliskan di kolom komentar, semakin bagus pula tentunya. Nah, dicukupkan dari kakak untuk pembelajaran kali ini. Semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Oh ya, jangan lupa kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.